Perkenalkan, nama saya Dita Felida Simorangkir. Saya jurusan manajemen semester 5. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu Pak Asnuriandi, mata kuliah Kewirausahaan Lanjutan. Nah, judul proposal bisnis usaha saya yaitu tentang inovasi pembuatan makanan ringan sehat dan bernutrisi berupa stik terbuat dari busa atau buah dan sayur. Stik adalah salah satu cemilan ataupun makanan ringan yang dibuat dengan tepung, dengan cara dicetak, diolah, dengan cara digoreng yang memiliki rasa asin gurih. Bentuknya seperti batang panjang dan warnanya kuning kecoklatan. Makanan ringan, cemilan, atau kudapan adalah istilah bagi makanan yang bukan merupakan menu utama. Makanan yang dianggap makanan ringan merupakan makanan untuk menghilangkan rasa lapar seseorang dalam sementara waktu, memberi sedikit pasokan tenaga ke dalam tubuh, atau sesuatu yang dimakan untuk menikmati rasanya. Namun saat ini, makanan ringan yang sehat dan layak untuk dikonsumsi jarang kita temui. Pada umumnya, makanan ringan yang diperjualbelikan di pasaran yaitu terbuat dari pewarna buatan, terkandung penyedap rasa, ataupun pemanis buatan. Nah, karena bahan bakunya tidak sedikit produsen menggunakan pemanis buatan daripada gula asli, karena bahan bakunya lebih murah. Buah dan sayur yang jarang dikonsumsi oleh kita, bahkan sebagian besar banyak yang tidak menyukainya. Dan juga pada saat ini kita lebih memilih makanan ringan untuk dikonsumsi daripada buah dan sayur. Melihat tren ini, maka munculnya terobosan di mana membuat makanan ringan yang berasal dari buah dan sayur dengan membuka usaha makanan ringan yang sehat, berbahan alami, dan layak untuk dikonsumsi, yaitu berupa stik terbuat dari busa, buah, dan sayur. Stik busa ini terbuat dari buah, yaitu buah naga, sayur bayam, sehingga memiliki warna yang alami tanpa harus menggunakan pewarna buatan yang tidak sehat untuk dikonsumsi oleh manusia. Karena kenyataannya, mengkonsumsi buah dan sayur dapat memberikan manfaat penting seperti melancarkan pencernaan, meningkatkan asupan gizi, dan mengurangi risiko obesitas. Tujuan dibuatnya proposal saya ini yaitu stik busa, buah dan sayur, snack, atau makanan ringan dengan bahan baku utama merupakan dari buah dan sayur. Makanan ringan ini jarang kita temui di pasaran. Nah, makanan ringan ini pertama kali dibuat dari buah dan sayur. Oleh karena itu, saya mencoba untuk mengemas sebuah usaha stik busa yang terbuat dari buah dan sayur ini sebagai suatu bentuk usaha yang mengharapkan menjadi pendorong juga untuk masyarakat setempat membuat makanan ringan yang terbuat dari buah dan sayur. Maka dari itu, saya ingin membuat sebuah usaha kecil-kecilan yang memodalkan kecil. Mudah-mudahan usaha ini bisa menjadi sebuah bisnis usaha yang nantinya akan menjadi usaha besar yang bergerak di bidang makanan sehat pertama yang utama. Adapun visi dan misi dalam proposal saya ini yaitu visinya menciptakan usaha yang unggul dengan kualitas yang terbaik karena terbuat dari buah dan sayur. Terus adapun misinya untuk kedepannya yaitu 1. Terbentuknya makanan tradisional terbaik yang mengedepankan rasa dan kenikmatan. 2. Memberikan rasa yang bervariasi. 3. Dapat mengatasi pengangguran. Kunci kesuksesan kedepannya yaitu 1. Warna yang alami dari buah dan sayur tanpa warna buatan membuat stik ini cukup menarik peminat calon konsumen. Memiliki varian rasa dan bahan baku alami yang berbeda pada umumnya. Terbuat dari buah dan sayur sehingga aman untuk dikonsumsi bagi semua kalangan dan juga bermanfaat karena terdapat berbagai kandungan zat gizi. Dan yang terakhir yaitu harganya yang ditawarkan ini sangat terjangkau. Nah, kita masuk kepada gambaran umum usaha. Gambaran umum usaha, nama usaha yang saya buat yaitu stik busa, buah dan sayur. Alamat usaha saya di Perumahan Perdana Blok F nomor 2 Rumbai, Pekanbaru. Nomor telepon 082385941064.
bentuk usaha ini kepemilikan pribadi. Nah, aspek legalnya yaitu KTP, SIM, sektor usahanya yaitu makanan ringan. Nah, pasarannya itu di dalam negeri. Ringkasan dari produk ini, stik ini terbuat dari bahan sehat, yaitu dari buah dan sayur. Bentuknya berupa stik yang mempunyai rasa yang bervarian. Harganya sangat terjangkau, boleh dinikmati oleh semua kalangan. Aspek pemasarannya yaitu yang pertama, pangsa pasarnya. Stik busa ini selain enak juga bermanfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu, target pangsa pasar yang saya targetkan adalah dari kalangan muda maupun tua, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Oleh sebab itu, tempat outlet stik busa ini tepat berada di tempat keramaian dan sering dilalui oleh banyak orang. Nah, lokasi usahanya yaitu merupakan hal yang sangat penting ya, dan sangat menunjang bagi berkembang atau tidaknya suatu usaha nantinya. Dalam menetapkan lokasi usaha berikut, lokasi usaha, nah berikut ini adalah beberapa hal yang penulis yang saya pertimbangkan. Yang pertama itu lokasi usaha strategi berdekatan dengan keramaian dan mudah dijangkau oleh masyarakat atau pangsa pasar. Terus yang kedua, lokasi dekat dengan sekolahan, kampus maupun kos-kosan mahasiswa. Dan yang ketiga itu tidak menyewa tempat. Terus strategi pemasarannya yang saya lakukan adalah yang pertama itu membuat stik busa makanan ringan ini dengan berbagai varian rasa. Terus yang kedua itu mendistribusikan stik busa ini ke kantin sekolah ataupun kantin kampus ataupun warung yang mudah masyarakat untuk membelinya. Terus selanjutnya menjual produk ini dengan harga yang terjangkau oleh pangsa pasar. Terus selanjutnya itu menyebarkan selembaran yang berbentuk kertas maupun elektronik di media sosial. Dan yang terakhir itu menawarkan produk via online dan juga secara langsung kepada calon konsumen. Nah, strategi penetapan harga yang saya lakukan, yang saya tawarkan yaitu sangat terjangkau sehingga konsumen dapat mengkonsumsinya tanpa harus mengocek saku dalam-dalam. Harga yang kami tawarkan hanya berkisar antara 2.000-an sampai 20.000-an. Nah, tentunya sangat mudah dijangkau oleh semua kalangan. Aspek produksi. Yang pertama, pemenuhan bahan baku. Bahan baku yang diperlukan cukup memadai. Hal ini dikarenakan bahan baku yang dipakai untuk proses pembuatan stik busa ini mudah dijumpai. Namun, untuk pemenuhan bahan baku sendiri, kami telah mensurvei apa yang kami butuhkan. Untuk bahan baku proses produksi ini sendiri, sebagai produksi pokok usaha ini diperlukan bahan-bahan seperti tepung, telur, penyedap rasa, buah, dan sayur. Nah, tahapan pengerjaannya yaitu dimulai pertama kita bahas dari peralatan. Peralatan yang digunakan baskom, ampia, blender, tampi, saringan, spatula, kuali, kompor gas, panci, tabung gas, dan kemasan. Nah, bahan baku yang saya gunakan dalam pembuatan stik busa ini yaitu tepung terigu, tapioka, margarin, daun bayam, buah naga, penyedap rasa, minyak goreng, garam, dan telur. Nah, adapun rincian anggaran dana yang saya butuhkan di proposalnya ini, pertama itu saya memerlukan kompor gas yang senilai 400.000, terus kuali itu 1 unit 45.000, tabung gas itu 1 unit 150.000. Nah, tampi itu 5 unit 15.000. Kenapa saya buat 5 unit? Karena jika satu yang saya gunakan itu akan lambat pengerjaannya nanti. Terus spatulanya 35.000, baskomnya saya minta itu 4 unit, harga satuannya itu 15.000. Terus blender harga 1 unitnya itu 400.000. Nah, kemasan itu 10 pieces itu 180.000. Terus saringan itu sebanyak 2 unit, harga satuannya itu 30.000. Nah,
etalase itu satu unit harganya 1 juta, dan yang paling utama itu alatnya Ampia itu satu unit sekitar 200.000. Nah, bahan yang habis dipakai untuk membuat stik buah dan sayur ini, yang pertama itu tepung sebanyak 100 kilo, itu harga 1 kilonya itu 8.000. Terus tepung tapioka itu saya perlunya 100 kilo, harga satuannya 12.000. Terus margarin harga satuannya itu 9.000, dan daun bayam butuhnya 25 ikat, itu satu ikatnya 2.000. Nah, terus buah naga 1 kilonya itu 20.000. Terus penyedap rasa itu butuhnya 10 pieces, harga satu piecesnya itu 3.000. Nah, telur itu perlunya 10 papan, satu papannya 40.000, dan minyak goreng itu 20 pieces, harga satuannya itu 15.000. Nah, total yang saya ajukan dalam proposal saya ini senilai 7.965.000. Penutup dari proposal bisnis usaha saya ini yaitu stik busa, buah dan sayur adalah ide brand produk dari saya dalam bidang usaha ini. Terciptanya produk ini adalah hasil survei saya untuk mencari prospek bisnis bermanfaat untuk masyarakat dengan menguntungkan. Saya juga berharap produk ini bisa diterima dan disenangi serta mudah teringat di benak konsumen. Proposal usaha ini mungkin jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kritik maupun saran guna penyempurnaan proposal. Demikian proposal usaha ini. Semoga kegiatan usaha ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat. Atas perhatiannya dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.